Oke guys, hari ini saya dicukur ini lagi telat cuman sekarang proses penipisan tadi cukur memendekkan udah selesai, tinggal proses penipisan. Cuman ini agak sedikit berbeda ya guys. Apa yang beda? Karena dicukurnya menggunakan apa coba? Menggunakan jaket guys. Ini adalah Ustadz Nanang yang sedang mencukur saya. Kelinci percobaan. Beliau pemilik channel HDPI di YouTube. Silahkan guys di subscribe, karena subscribe itu gratis guys, gratis, sangat gratis. Silahkan. Dicukur ini adalah sunnah ya, dilakukan di hari Jumat. Kenapa sunnah? Karena kata Rasul 10 kebersihan, diantaranya mencukur ketiak, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, kuku. Nah ini kebetulan hari Jumat ya guys. Sekarang lagi proses mencukur rambut. Oke guys. Karena Islam itu memerintahkan senantiasa rapi, bersih. Apalagi bentar lagi kita akan bertemu dengan sholat Jumat ya. Jadi alangkah baiknya melakukan proses cukur rambut itu di hari Jumat, karena kita akan melakukan ibadah Jumat. Hari Jumat adalah puncaknya hari, Sayyidul Ayyam, hari yang mulia di Islam ya, karena Islam mengagungkan sekali hari Jumat, hari tempatnya berkumpul kaum muslimin. Bahkan hari Jumat itu hari yang diturunkannya Al-Quran ya, karena setiap hal yang dilalui oleh Al-Quran maka hal tersebut akan mulia. Begitu juga hari Jumat guys. Hari Jumat karena hari yang sangat mulia, karena di situ diturunkannya Al-Quran. Kemudian bulan yang di situ terdapat atau terlewati oleh Al-Quran, maka bulannya jadi bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian 2 kota suci yang dimana Al-Quran turun di situ, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, menjadi mulia karena Al-Quran pun turun di 2 kota suci tersebut. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi mulia karena Al-Quran melewati beliau. Kemudian yang membawa wahyu Al-Quran yaitu Jibril alaihissalam, beliau juga malaikat, menjadi Sayyidul Malaikah, jadi malaikat yang paling utama, yang mulia di antara para malaikat yang lain, karena wahyu melewati beliau. Begitu juga ada satu malam yang mana malam itu menjadi malam kemuliaan, disebutkan dalam surat Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka orang itu akan menjadi mulia. Dan disunahkan pada malam dan hari Jumat itu disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Dan keutamaannya, apabila kita membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan memberinya cahaya dari Jumat ke Jumat.
Maksud cahaya di sini bisa jadi ilmu, bisa jadi petunjuk. Maka dari itu jangan lupakan, kita biasakan di hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Bila belum bisa selesai sampai tamat Al-Kahfinya, bisa membacanya dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Contoh misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada sampai ayat 10. Minimal seperti itu. Syukur-syukur bisa selesai sampai akhir ya, akhir ayat. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Salah. Nanti akhirat. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan para subscribe dimudahkan oleh Allah untuk membiasakan membaca surah Al-Kahfi di hari dan malam Jumat. Karena yang namanya pembiasaan itu harus dilatih, tidak serta-merta tiba-tiba kita biasa membacanya kalau kita tidak membiasakannya. Karena sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Maka jika belum bisa membaca Al-Kahfi satu surah, minimal membaca dari ayat pertama sampai ayat 10. Demikian guys, semoga para subscriber saya khususnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an, untuk senantiasa mampu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Karena para imam madhab juga membiasakan membaca Al-Quran. Mungkin bagi kita akan berat ya, karena mungkin belum terbiasa. Satu hari di luar Ramadan itu rata-rata mereka menghatamkan Al-Quran sekali. Dan di bulan Ramadan menghatamkan 2 kali sehari semalam. Itu para ulama madhab ya. Bagaimana para sahabat yang lain rata-rata hampir demikian. Apalagi seperti khalifah yang ketiga Utsman ibnu Affan, beliau menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali di luar Ramadan. Bahkan ada yang menceritakan ketika bulan Ramadan itu lebih dari itu. Ada yang menceritakan sampai 8 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Kalau kita kan untuk 1 juz saja lumayan berat gitu kan. Maka tergantung pembiasaan kita. Karena 1 juz itu kalau misalkan dibacanya oleh Muammar Z.A. dengan lagam mujawwad, lagam kuro, itu sekitar 1,5 jam atau sampai 2 jam pada lamanya.
Jadi kalau misalkan kita membiasakan mengalokasikan waktu 1 jam sehari untuk Al-Quran, insya Allah kita bisa menghatamkan sebulan sekali hatam. Bahkan Imam Ahmad ketika mengomentar sebuah hadis yang para sahabat menanyakan kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana kita menghatamkan Al-Quran? Kata Rasulullah 40 hari, kemudian 30 hari, 15 hari, 20 hari, 7 hari, 3 hari. Jangan lebih cepat dari itu. Mungkin ini standar umum ya, standar umum kaum muslimin, harus bisa menghatamkan Al-Quran maksimal 40 hari. Imam Ahmad mengomentari hadis ini, jadi hukumnya itu makruh, kata Imam Ahmad, jika seorang muslim yang sudah lancar membaca Al-Quran tidak mampu menghatamkannya selama 40 hari. Sunnah dalam membaca Al-Quran 30 hari tamat, dengan yang sekarang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu one day one juz. One day one juz, 1 hari 1 juz. Itu memang sudah sesuai sunnah. Demikian kenapa dalam redaksi hadisnya 40 hari ya, bukan 30 hari. Itu dikhawatirkan jika kita lalai, ada agak sedikit lalai, maka ada spare waktu 10 hari untuk menyelesaikannya. Maka umumnya kaum muslimin harusnya mampu melakukan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Tapi kemampuan ini tidak bisa begitu saja dilakukan, karena memang harus dibiasakan dulu, baru akan terasa mudah. Karena kalau biasanya hanya membaca satu ruku antara ain ke ain, kemudian tiba-tiba harus membaca satu muka atau satu halaman, itu akan berat juga. Atau misalkan 1 hari 1 lembar, kalau belum terbiasa berat, sangat berat. Tapi kalau sudah terbiasa akan mudah. Apalagi orang-orang yang sudah hatam Al-Quran itu biasa membaca 5 juz sehari. Mungkin bagi kita yang baru mendengar akan terasa sangat berat. 1 juz juga berat, apalagi harus 5 juz. Mungkin tenggorokan akan menjadi kering atau menjadi sakit karena belum terbiasa. Maka ayo tingkatkan pembiasaan kita dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang harus senantiasa kita baca, kita pelajari, bahkan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena panduan dalam Islam itu cuma 2, Al-Quran dan As-Sunnah ya. Tingkat paling tinggi itu Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, mudah-mudahan podcast kali ini ada manfaatnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira.